Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 4, 5, dan 6 bersama saya Bapak Madani. Tujuan pembelajaran hari ini ada 6, silakan kalian baca sendiri. Pembelajaran 4, Udin menonton pentas ketoprak Gajah Mada. Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya, yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Si tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tetapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Menjelaskan corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencaharian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Salah satu corak kegiatan ekonomi di tempat wisata adalah pedagang cindera mata. Bisa kalian lihat di gambar. Anak-anak, silakan anak-anak baca keragaman karakteristik individu. Ada di buku siswa halaman 156. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
kedua, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saling membantu antar sesama. Yang keempat, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itulah tindakan-tindakan yang dapat diwujudkan sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang hidup dengan toleransi. Pembelajaran 5. Pada hari jadi sekolah, Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah, yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Manfaat keragaman karakteristik individu. Keragaman masyarakat Indonesia juga tampak dalam pakaian daerah. Pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat dan hari besar nasional. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengenalkan kekayaan budaya yang beragam dan juga dapat menambah wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Contohnya menggambar pohon, juga ada menggambar gelas, dan juga menggambar meja. Nah, membuat rancangan karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa ada 3, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Nah, anak-anak, ini ada tugas mandiri, yaitu menggambar kendi yang nantinya diwarnai. Pertama-tama, siapkan alat-alat untuk menggambar, yaitu pensil, kertas, dan contoh gambarnya yang dalam hal ini adalah kendi. Yang kedua, gambarlah sketsa kendi pada kertas. Yang ketiga, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Dan yang keempat, menyelesaikan gambar. Biar lebih indah, jangan lupa diwarnai. Ini adalah tugas mandiri untuk kalian. Silahkan kalian gambar di buku gambar kalian. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan.
Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting dari video pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.